Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkannya, sekali lagi taklukkannya, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, bukan dunia yang menaklukkan kita, bukan dunia yang menguasai kita. Kenapa kita harus memuridkan mulai dari keluarga kita sampai 4 generasi? Karena ini adalah perintah Tuhan. Kita harus memikirkan generasi setelah kita dan seterusnya. Mari kita lakukan perintah Tuhan ini, saudaraku. Kenapa seringkali dalam hidup kita itu merasa sendiri? Padahal Yesus berkata, aku memikul kuk bersama dengan engkau, dan jiwamu menjadi tenang, beban juga ringan. Saudara, ternyata ada bagian Allah sejak manusia itu diciptakan. Ada roh Allah yang ditiupkan di dalam hidup kita. Ada bagian Allah dalam hidup kita. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hanya berpikir bahwa kita ini manusia, bukan Allah. Kalau Allah bisa berbuat suci dan kudus, kalau manusianya bisa berbuat dosa, itu adalah tipu daya dunia, saudaraku. Kita manusia Allah. Kita adalah manusia Kristus. Ingatlah dan jangan pernah lupa, kita diciptakan serupa, segambar, bahkan bagian Allah sudah ditiupkan sejak kita ada. Bahkan ketika kita menjadi sigut, pertemuan antara sel telur juga benih yang membuahi dan akhirnya jadi sigut. Itulah roh Allah sudah mulai bekerja. Itu sebabnya kekristenan menentang pengguguran, karena di situ sudah ada kehidupan. Roh Allah ada di dalam kita. Roh itu tidak pernah berusia, tetapi dia kuat dan lemah. Itu sebabnya kita bisa berdoa sekalipun orang itu tidak sadar. Kita tetap bisa berdoa ketika bayi itu berupa janin di perut seorang ibu. Nah, saudaraku, kalau kita percaya Allah ada di dalam hidup kita, percayalah bahwa predestinasi atau alasan kita diciptakan, predestinasi atau tujuan kita diciptakan, sudah kita temukan. Sudah. Apa, saudaraku? Predestinasi kita menjadi serupa dan segambar dengan pencipta. Ingatlah, itu bukan menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. Dunia ini adalah hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika kita mudah tersinggung, sebetulnya kita sudah sombong. Ketika kita ingin belanja yang bukan kebutuhan, kita sudah memanjakan keinginan daging. Ketika kita senang melihat hal-hal yang indah dan kita melupakan Tuhan, sebetulnya kita sudah memuaskan mata kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayolah kita kembali kepada tujuan mula-mula kenapa kita diciptakan. Itu sebabnya Yesus lahir menjadi sama manusia seperti kita,
agar dia menjadi yang sulung, menjadi role model. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat dosa? Karena dia mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Ibrani 4 ayat 15. Dia dicobai seperti kita dengan kelemahan-kelemahan, infirmities. Trigger-trigger itu ada di dalam dia, tetapi dia tidak meleset, tidak berbuat dosa, tidak hamartia. Marilah kita kembali kepada tujuan semula agar kita tidak meleset dari tujuan. Kita bukan hanya jadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Kita bukan hanya jadi mahasiswa, pelajar. Bukan hanya menjadi seorang ayah, bukan menjadi seorang pebisnis, bukan hanya menjadi manusia yang harus mencukupi kehidupannya. Kita bukan seperti itu, saudaraku. Kita diciptakan untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi ini, berkontribusi terhadap kehidupan yang paling sederhana, yaitu keluarga kita, lingkungan kita, kota kita, bahkan negara dan bangsa kita. Ketika point of view, sudut pandang kita berubah, maka tiba-tiba kita akan melihat banyak kesempatan yang terbuka di depan kita. Yang kedua, predestinasi hidup kita selain menjadi serupa segambar dengan Allah, kita diberi kuasa untuk menaklukkan bumi ini. Saya percaya bahwa kita juga mampu melakukannya dengan memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. Karakter itu adalah respon ketika kita tertekan. Kita mampu seperti Kristus karena kita menjadi murid Kristus, ikut memikul kuk yang diberikan Kristus kepada kita. Dan kita mengalami kelegaan, mengalami ketenangan, roh yang lemah lembut, kesabaran, damai sejahtera. Saya ulangi lagi, saudaraku, pada pagi hari ini, biarlah kita sadar kembali menjadi serupa segambar dengan Pencipta. Kedudukan kita adalah superior, berdoa dengan penuh kuasa. Kita punya kuasa untuk menaklukkan bumi. Jangan izinkan dunia berkuasa dan menaklukkan keinginan-keinginan kita. Dan milikilah karakter Kristus, di mana kita selalu melihat apa yang Yesus lakukan jika kita menghadapi segala sesuatu. Ketika saya disinggung, ketika saya direndahkan, ketika saya dikhianati, saya selalu berpikir apa yang Yesus lakukan ketika di situasi seperti ini. What will Jesus do, WWJD? Apa yang bakal Yesus lakukan dalam situasi seperti ini? Maka saat itu saya bisa berespon benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia Allah adalah Roh Allah Tritunggal yang di dalam kita. Sehingga kita menjadi manusia Allah. Ketika kita menutup mata, seringkali kita tidak merasakan apa-apa. Karena Allah sudah tinggal di dalam diri kita. Kita tidak perlu menantikan sinar dari langit. Kita tidak perlu membayangkan bahwa Tuhan itu jauh. Mari kita percaya bahwa Allah itu namanya Immanuel, yang artinya aku mau berserta dengan engkau. Allah menciptakan imajinasi itu untuk ditempati oleh Dia. Itu sebabnya peperangan yang paling dahsyat ada di dalam imajinasi kita. Mari kita kuduskan imajinasi kita, saudaraku. Di dalam firman Ibrani 8 ayat 10, imajinasi kita tempatnya hukum Allah. Hukum Allah itu firman, dan firman itu Allah sendiri. Mari kita memikirkan yang indah, yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan agar imajinasi kita suci dan kudus. Matius 5 ayat 8. Kalau kita suci dan kudus oleh karena darah Yesus, maka kita mampu melihat Allah. Saudaraku, ketika
Di hari pertama bangsa Israel berjalan dipimpin tiang api dan tiang awan. Mereka terkagum-kagum. Mereka hidup takut akan Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka berkata, "The Great Jehovah beserta dengan kita." Dan itu berlangsung berbulan sampai tahun. Tapi ketika mereka sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan seperti itu, mereka mulai tidak setia. 1 Timotius 2 ayat 12. Tuhan mengerti yang diciptakan dalam pikiran manusia ketika pertama lihat luar biasa. Tapi ketika sudah biasa, tidak ada artinya lagi. Sehingga Allah berkata, walaupun engkau tidak setia, aku akan tetap setia. Tapi jangan menyangkali aku, maka aku juga akan menyangkali engkau. Saudaraku, bangsa Israel sangat amazed, sangat luar biasa. Sangat mengucap syukur ketika setiap pagi selalu turun mana yang baru. Dan ada burung yang bisa dimakan, dimasak sesuai selera mereka. Dan setiap hari mereka dicukupi oleh Tuhan. Sepatu mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak. Karena ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak sempat membawa segala sesuatu. Itulah pemeliharaan Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika hal yang luar biasa itu sudah menjadi biasa dan tidak berarti lagi, maka saat itu kita harus waspada. Saat itu kita kehilangan syukur. Saat itu kita kehilangan perasaan yang luar biasa. Kasih yang mula-mula itu hilang. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Saya dan saudara banyak melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tetapi seringkali itu menjadi sebuah kebiasaan. Mari kita kembali kepada tujuan Allah semula. Bahwa kita manusia Allah. Kita punya karakter Kristus. Kita akan menaklukkan dunia ini. Tugas kita menolong banyak jiwa untuk kembali kepada tujuan Allah semula. Dan roh Allah itu tidak jauh dari kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dia bersama kita mendatangkan kebaikan. Ketika kita berdoa, kita tinggal berseru dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau besertaku. Kalau Engkau beserta aku, siapa lawanku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Allah itu ada di dalam kita. Yohanes 17 ayat 23 adalah doa Tuhan Yesus. Dia berkata dalam doanya kepada Bapa, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudaraku, mungkin kita dari latar belakang yang berbeda, suku, bahkan pendidikan. Tapi Tuhan berkata ketika ada roh Allah, maka kita menjadi satu tubuh Kristus. Jangan lagi engkau bertanya engkau dari gereja mana. Jangan lagi engkau bertanya agamamu apa. Ketika kita bersatu di Koram Deo ini, apapun suku, ras, dan agamamu, asal engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, engkau akan diselamatkan dan engkau menjadi bagian tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, kata Yesus, dan bahwa Engkau mengasihi mereka. Kita akan dikasihi oleh Tuhan. Jangan ragu itu, saudaraku. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Kita ada Kristus. Dan di dalam Kristus ada Bapa. Bayangkan itu luar biasa. Kita punya kekuatan yang dahsyat. Orang yang dirasuk setan, saudara lihat, begitu kuat tenaganya. Tapi orang yang memiliki Kristus tidak seperti itu. Kristus itu lambangnya, Roh Kudus itu lambangnya. Burung merpati itu tidak punya empedu, tidak ada kepahitan, tidak pernah memaksa. Dia menghargai kehendak bebas kita. Tapi kenapa kita
Tidak menyadari bahkan menggunakan kehendak bebas kita untuk semaunya sendiri. Kenapa kita mudah berbuat dosa, saudaraku? Padahal Allah itu melihat hati kita. Melihat cara berpikir kita. Wahyu 20 ayat 12. Pada waktu kita ada di depan hadapan takhta pengadilan Allah. Semua pikiran kita, perasaan kita akan dipampangkan di depan kita. Dibukanya setiap buku hidup kita. Saudaraku, ada 3 tanda bahwa kita sudah menjadi manusia Allah. Yang pertama, kita selalu punya pikiran dan perasaan Kristus, yang artinya pikiran kita tidak berbeda dengan pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus, saudara? Jiwa-jiwa. Apa yang dipikirkan Kristus? Kehendak Allah Bapaknya. Setiap pagi dia berdoa dan setiap malam dia mengucap syukur. Apa perasaan Kristus? Dia selalu ingin menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara damai sejahtera. Ketika dia melihat orang kerasukan dibebaskannya, ketika melihat orang sakit disembuhkannya, ketika melihat orang haus dan lapar dia bagikan firman. Bahkan Tuhan memberi makan kepada ribuan orang. Itulah kerajaan Allah. Ada damai sejahtera, ada kuasa, ada sukacita, ada kebenaran di situ. Ketika kita berkata-kata dengan kebenaran, ketika kita memikirkan kebenaran, ketika perasaan kita selalu ingin kepada kebenaran Kristus, maka saat itu kita menjadi manusia Allah. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa gampangnya, hendaklah engkau berpikir seperti Kristus. Apa sih yang dipikirkan Kristus? Selalu kontribusi terhadap dunia. Selalu kontribusi pada orang lain. Sedikit sekali dia memikirkan diri sendiri, itu pun seringkali tidak sempat dia pikirkan. Orang lain memberi dia makan, orang lain memberi kesempatan dia beristirahat. Dia tidak pegang uang, Yudas yang pegang uang. Kebutuhan dia dicukupi oleh murid-muridnya. Kalau kita percaya, saudaraku, ketika kita memikirkan orang lain, kita merasakan belas kasihan kepada sekeliling kita, keluarga kita, lingkungan kita. Ketika kita melayani keluarga kita, kalau di kantor kita melayani bahkan karyawan kita. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita menjadi pemimpin, kita menjadi seorang hamba. Para co-host yang melayani, hati dan pikirannya harus seperti Kristus. Yang mau memberi kelegaan, kebebasan. Maka tonasi suara kita, maka sikap kita tidak merasa bahwa kita lebih daripada yang lain. Saudaraku, tanda yang kedua adalah dibenci oleh dunia. Dunia itu saya katakan ya, suka membawa kita kepada kedagingan yang menyenangkan. Dunia akan membawa kita kepada keinginan mata. Dunia akan membawa kita untuk keangkuhan hidup. Dan ketika kita menolak itu, saat itu juga 3 hal itu menjadi musuh kita. Kedagingan selalu mencobai kita. Keinginan mata yang masuk ke imajinasi kita. Kita harus waspada terhadap konten-konten di WA maupun di media sosial. Saya sebagai hamba Tuhan, pilihlah apa yang boleh masuk di dalam pikiranmu. Janganlah izinkan sampah masuk dalam pikiranmu. Kalau itu tidak berkenan, langsung dibuang, di-delete kalau perlu. Saudaraku, handphone saudara aja bisa penuh. Apalagi pikiran kita. Apalagi memori hidup kita. Kalau kita dibenci oleh dunia, dia akan menyerang kita terus dengan konten-konten, dengan tawaran-tawaran. Dan inilah yang dikatakan oleh firman. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia,
tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Tanda dunia membenci kita bukanlah menyakiti kita, malah menawarkan hal-hal yang menjerumuskan kita, yang menjauhkan kita dari dunia. Saya ulangi lagi. Dunia membenci kita bukan dengan cara yang menyakitkan, tapi yang menyenangkan. Strategi perang jika kita tidak bisa dikalahkan adalah memberikan jebakan-jebakan, pencobaan-pencobaan. Saudaraku, mari kita sadar ketika dunia membenci kita, dia selalu menawarkan kesenangan dunia agar kita menjauh daripada roh Allah. Kita lebih senang tidur, lebih senang makan, lebih senang membaca yang lain daripada bersikap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, manusia Allah, manusia Kristus selalu rindu melakukan keinginan Allah, kehendak Allah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Pernahkah kita merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa? Diluputkannya kita dari sakit penyakit. Diluputkannya kita daripada maut. Mungkin ada yang pernah kena COVID, tapi engkau telah disembuhkan. Mungkin engkau telah pernah sakit, tapi engkau disembuhkan. Engkau pernah dilewatkan dari maut, engkau dilewatkan dari bencana, engkau dilewatkan dari kerugian-kerugian. Ingatlah keadaanmu hari ini. Jiwa kita, nyawa kita, kehidupan kita saat ini lebih penting dari segalanya. Dan itu sebabnya hidup kita akan penuh dengan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Allah menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak jauh daripada kami. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu selalu menyembuhkan kami. Saudaraku, izinkan saya menyampaikan 3 hal. Pertama, bagi engkau yang merasakan Tuhan itu seolah-olah tidak ada, letakkanlah tanganmu di dada sambil berkata, mulai saat ini Tuhan, aku tidak pernah ragu lagi bahwa sesungguhnya Engkau ada di dalam diriku dan Engkau bekerja bersama dengan aku untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah bahwa mulai detik ini sampai Maranatha, Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Jangan sangkali Tuhan, izinkan Tuhan bekerja lewat otot, syarah, pikiran, perasaanmu. Yang kedua, bagi setiap kita yang ingin dibebaskan dari sakit hati, yang ingin dibebaskan dari perasaan kecewa, bagi setiap saudara yang ingin dibebaskan dari perasaan takut dan khawatir terhadap masa depan, letakkanlah kembali tanganmu di dada dan biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Tuhan, inilah aku yang penuh dengan ketakutan. Inilah aku yang penuh dengan kekhawatiran. Jamalah hatiku Tuhan. Angkatlah kekhawatiranku dalam nama Yesus. Dan aku mau gantikan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Ketika kasih-Mu ada, maka ketakutan itu tidak ada lagi. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami hanya bergantung kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin berdoa juga yang ketiga buat setiap saudara yang rindu melayani Tuhan. Engkau rindu tapi engkau tidak tahu. Engkau rindu untuk jadi terang. Engkau rindu jadi berkat.
tapi hidupmu jatuh dan bangun terus. Engkau sudah didoakan, engkau sudah ditumpang tangan, engkau bahkan Iya. sudah ikut koram deo, tetapi engkau masih jatuh bangun. Saya akan berdoa buat saudara. Iya. Firman Tuhan berkata, orang benar Iya. jatuh dan akan bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau ada di posisi yang benar. Engkau ada di posisi kemenangan. Bangkitlah, katakan bangkitlah rohku. Bangkitlah rohku. Dan biarkan setiap kali kita mendengar firman, aminkan itu. Ingatlah, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa gagal. Tapi Tuhan selalu memberi kekuatan baru untuk kita bisa bangkit. Ayo bangkit lagi. Bangkitlah rohmu. Bangkitlah rohmu. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah damai sejahtera turun atas kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.